Rumah Tuhan, rumah kita. Mari kita kobarkan semangat untuk menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat, serta menjadikan GKT Banyuwangi sebagai komunitas rohani yang saling menguatkan dan menumbuhkan. Bagaimana cara memahami maksud Tuhan atas kita, manakala yang terjadi adalah duka cita, yang terjadi adalah kematian orang yang kita kasihi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat teduh kita hari ini bersumber dari Yehezkiel 24 ayat 15 sampai 27 yang akan menuntun kita kepada dua perkara. Yang pertama, orang yang dikasihi Tuhan bisa mengalami kesusahan atau duka cita. Bahkan duka cita itu berasal dari Allah sendiri. Pembacaan Alkitab kita hari ini menampilkan kehidupan seorang nabi yang bernama Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel adalah nabi Tuhan, bukan nabi palsu. Tuhan Allah memakai seluruh hidup Nabi Yehezkiel untuk melayaninya. Nabi Yehezkiel mempunyai seorang istri, namanya memang tidak disebutkan. Tetapi arti namanya adalah kesukaan matanya, sangat berharga, itu artinya. Dan istrinya ini meninggal secara tiba-tiba. Tuhan sendiri yang mengatakan kepada Nabi Yehezkiel demikian, "Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil darimu dia yang sangat kau cintai seperti kena tulah." Jadi kematian Nabi, maksudnya kematian istri Nabi Yehezkiel, disebutkan seperti kena tulah. Artinya mati mendadak atau mati tiba-tiba. Seumpama itu terjadi pada diri saudara, saudara-saudara giat melayani Tuhan saudara, melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara tidak kenal lelah berjuang untuk iman bahkan untuk orang lain. Tiba-tiba orang yang saudara cintai meninggal seperti kena tulah. Bagaimana perasaan saudara? Apa yang saudara pikirkan mengenai Allah yang saudara layani? Memang peristiwa seperti ini tidak selalu terjadi pada orang yang giat melayani Allah. Hanya orang-orang khusus yang ditanggungkan persoalan seperti ini. Hari ini biarlah terbuka mata kita akan maksud Allah yang suci itu. Tidak semua kematian orang yang kita cintai seperti kena tulah itu karena kutukan atau apes. Tidak, saudara. Tuhan mau supaya kita tetap tunduk pada Allah dalam keadaan apapun sebagaimana Nabi Yehezkiel. Yehezkiel harus menahan ekspresi perkabungan sebagai tanda nubuat. Tidak ada keluhan yang dicatat, tidak ada argumentasi, hanya ada ketaatan kepada Allah. Ini bukan berarti Yehezkiel tidak berduka. Ia tetap manusia, tetapi ia memilih tunduk pada kehendak Allah. Kematian istrinya bukanlah sekadar peristiwa pribadi, melainkan menjadi lambang atau tanda bagi Israel. Sebagaimana Yehezkiel kehilangan yang paling ia kasihi, demikian pula Yerusalem akan kehilangan bait Allah yang menjadi kebanggaan, kekuatanmu, kesukaan matamu. Sikap unik yang dialami Yehezkiel muncul bukan karena ia tidak terluka, tetapi karena ia percaya pada kedaulatan Allah yang mengasihi umatnya. Yang kedua, cara Tuhan berbicara kepada umatnya melalui Nabi Yehezkiel itu juga unik. Tuhan Allah tidak hanya berbicara atau menegur atau memperingatkan umatnya dengan firman atau kata-kata, tetapi dengan peraga. Di pasal-pasal sebelumnya yang menjadi peraga adalah diri Nabi Yehezkiel sendiri. Dan di pasal ini istri Nabi Yehezkiel yang dicintai, yaitu dengan kematian yang mendadak. Pertanyaannya, apakah di zaman sekarang Tuhan Allah tetap berbicara atau menegur umatnya dengan cara yang sama? Dengan peraga diri atau istri hamba Tuhan? Jawabannya tidak, saudara. Allah tidak lagi memakai peraga manusia, tapi diri Allah sendiri sebagai anak yang dikasihi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan peraga hidup Tuhan Yesus adalah yang sempurna. Dia mati di atas kayu salib menanggung sengsara dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan modern ini, marilah kita tetap setia melayani walau hati kita hancur, tetap jujur walau kehilangan peluang, dan tetap berdoa walau jawaban belum datang. Iman yang sejati tidak terlihat saat berkat melimpah.
melainkan saat hati terasa sunyi dan kosong. Dengan demikian orang lain akan melihat bagaimana Allah memakai kehidupan kita untuk menyatakan bahwa Ia tidak pernah kehilangan kendali. Ia tetap berdaulat, setia, dan bekerja dalam setiap musim kehidupan umat-Nya. Informasi untuk kita sekalian saudara, kegiatan Persekutuan KW Tabita GKT Banyuwangi hari ini acaranya khusus talk show kolaborasi dengan Gen Z. Mari kita hadir, siapkan diri, Tuhan memberkati.